Makanya Bapak Ibu, nggak usah maksa anak jadi soleh dulu. Kadang-kadang kita ini egois. Nah, maksa anak soleh, sementara kita salah terus. Kita salah terus. Betul kita ajarkan anak kita sholat, betul kita ajarkan anak kita zikir, betul kita ajarkan anak kita qiraatul Quran. Tapi nomor satu kan kita harus jadikan diri kita yang paling banyak baca Al-Quran, yang paling banyak berzikir, yang paling banyak sholat. Kita selaku orang tua, semangat kita apa? Nah, jangan khawatir, Bapak Ibu akan kerja sehingga kamu gak usah capek lagi. Duit kamu akan punya. Kalau Bapak Ibu nanti meninggal dunia, kamu gak usah mikir rumah. Bapak Ibu udah siapkan rumah. Itu urusan dunia. Maka urusan akhirat, nak, jangan khawatir. Kalau sholat sunnahmu kurang banyak, Bapak Ibumu udah sholat sunnah sebanyak mungkin. Niatnya bukan untuk kami saja, niatnya untuk kamu, untuk anakmu, untuk anaknya anakmu, terus ila yaumil qiyamah. Indah nggak Islam ini? Indahnya luar biasa. Karena kebahagiaan itu kalau berhenti cuma di kita kan gak enak ya. Makanya doa habis sholat yang selalu saya sampaikan untuk dibaca yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kalau kita udah jadi imamnya orang bertakwa, nah, tadi yang bertakwa saja dipanggil dapat privilege seperti itu, yang bertakwa. Nah, kalau imamnya orang bertakwa, makanya kita nggak boleh merendahkan siapapun, mukminnya nggak boleh. Siapa tahu dia punya kakek yang soleh. Nggak ngerti loh kita. Kadang ada orang kita rendahkan, kita jelek-jelekan, ternyata kakeknya soleh. Nanti di akhirat kita kecilik, kata orang Solo, kecilik gitu. Kecilik itu bahasa Indonesianya apa? Bukan kecewa. Bukan tertipu. Jadi ya tertipu dalam makna positif ya. Kecelek tadi itu, ya, apa itu? Kecelek sama itu. Apa Bu? Jadi misalnya kita salah sangka kita nanti. Ya, kita nanti salah sangka dan kaget. Ternyata dikira di neraka, ternyata di Jannah Firdaus. Loh, kok sama kita ya? Kamu kan menurut hitung-hitungan tempatnya neraka. Oh iya, kalau saya dihitung ya neraka, tapi kakek saya siapa? Kamu nggak ngerti. Ini kakek saya yang mintakan saya biar masuk surga. Kok bisa begitu, Bib? Ya bisa, surga milik Allah bukan milik kamu. Kamu kan ada iri, ada dengki, ada hasad, ada nggak adil dalam dirimu. Kalau Allah maha adil. Nah, kalau seorang itu amalnya lebih, dikasih sama Allah kelebihan untuk bawa yang lain kan boleh-boleh saja. Ngasih syafaat orang lain saja boleh, apalagi ngasih syafaat anaknya sendiri. Yang penting satu syaratnya, imannya sama. Imannya sama. Kalau nggak punya nomor rekeningnya ya nggak bisa ditransfer. Ya, kalau nomor rekeningnya ada ya bisa ditransfer. Selama anak itu imannya sama dengan kita, insya Allah kita bisa jadi orang tua yang nolong. Udah kenyang enak. Saya jadi semangat pengen jadi bapak yang bisa nanti bawa seluruh anak cucu saya sampai hari kiamat masuk jannah, kan gitu ya. Masa kita jadi bapak semangatnya mau nunut yang atas itu ya. Kalau Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf itu punya semangat minimal buat kita minal katutin. Dah, minimal kita tuh nanti katut sama orang-orang soleh. Saya tambahkan minal katutin wa ngatutin. Minal katutin wa ngatutin. Jadi kita ikut yang atas tapi kita bisa narik yang bawah. Minal katutin wal ngatutin. Jangan cuma katut tok ngabot-ngaboti gitu ya. Jadi kita ikut tapi kita bawa juga. Jadi bisa ikut bantu dorong gitu. Kita jadikan diri kita soleh. Beb, caranya gimana? Mulai dari yang paling mendasar dan paling utama. Mohon maaf, ini ada akhir zaman ini ya, banyak orang meremehkan ilmu sholat. Padahal kalau saya baca bukunya ulama-ulama besar itu yang dibahas, ya itu aja, sholat wudhu, sholat wudhu, sholat wudhu. Tiap hari yang dibaca itu, bukunya yaitu sholat wudhu, sholat wudhu, sholat wudhu. Kenapa ilmu sholat ini diremehkan? Karena dianggap nggak makrifah gitu, bukan mukasyafah, ya, bukan ilmu penerawangan, bukan ilmu ramal-meramal, bukan ilmu kesaktian. Seakan-akan tuh, ilmunya anak TKSD, baru Islam itu, ilmunya orang baru Islam. Padahal Nabi SAW di akhir umurnya diomongkan as-sholat, 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 sholat, sholat, sholat. Makanya para habaib itu, Masya Allah, kalau kita baca di buku Syarisatul Jami'ah, ini ulama besarnya habaib, nulis buku tipis, bukunya itu tentang sholat, tentang wudhu, tentang puasa, bukan tentang yang lain.
Kalau udah belajar sholat, nanti Allah buka kasih ilmu yang lain. Nah, sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Pilih belajar ilmu yang muluk atau yang super muluk? Yang tinggi-tinggi atau super tinggi? Kok diam semua kenapa nih? Pengen belajar ilmu yang tinggi atau yang paling tinggi kalau belajar? Yang pahalanya paling besar atau yang pahalanya besar? Pahalanya paling besar. Ada ilmu yang pahalanya lebih besar dari ilmu sholat? Nggak ada. Karena ilmu sholat ini adalah ilmu yang membedakan muslim dengan yang non muslim. Ilmu yang untuk belajarnya tidak diwakilkan malaikat Jibril alaihissalam, tapi Nabi langsung dipanggil Mi'raj kepada Allah Ta'ala, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kalau orang ini menguasainya, mengamalkannya, maka dikubur dia puasanya kurang bagus, seakan-akan gitu ya, zikirnya kurang bagus, amalannya kurang bagus. Kalau sholatnya bagus benar, maka semuanya dianggap bagus, selesai. Karena nggak mungkin kalau sholatnya bagus yang lain nggak bagus. Kalau sholatnya bagus, otomatis yang lain jadi bagus. Makanya ulama-ulama suka tiap hari ngulangi belajar ilmu sholat. Yang membatalkan sholat, gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, dia diulangi terus. Kenapa? Karena memperbincangkan sholat, pahala ilmunya paling banyak. Pahala ilmunya paling banyak. Karena ini rukun Islam. Saya kasih sedikit gambaran. Tolong dijawab jujur. Ada orang normal, tidak mabuk, tidak judi, tapi tidak sholat. Tidak sholat. Yang satu lagi 24 jam mabuk kecuali jam sholat. Karena kalau jam sholat, dia sholat. Mana yang lebih buruk? Yang satu ya, yang satu tidak judi ya, tidak mabuk, yang enggak judi, enggak mabuk, tapi tidak sholat. Yang satu judi, yang satu mabuk, tapi sholat. Mana yang lebih buruk? Ya dua-duanya kan ada keburukan. Tapi mana yang lebih buruk? Enggak, biasanya jenengan antum biasanya lihat mana yang lebih buruk? Yang tidak sholat. Jujur dulu, jujur. Biasanya kalau lihat pemabuk sholat, orang mabuk sholatnya nggak kepake, mendingan kamu nggak usah sholat sekalian. Ada nggak yang komentar begitu? Ada nggak? Padahal orang kalau nggak sholat, kalau dia menyatakan sholat tidak wajib, murtad. Kalau dia menganggap sholat itu wajib tapi dia malas melakukan akbarul kabair, di antaranya itu dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Tapi kalau mabuk ya dosa besar gitu. Ya jangan terus kemudian ya udah kalau begitu habis sholat saya mau mabuk, ngawur. Jangan salah, ini murid ngawur gitu ya. Mabuk itu dosa besar, judi itu dosa besar. Tapi kalau tidak sholat itu urusannya dekat dengan kekufuran. Urusannya dekat dengan kekufuran. Karena sholat itu rukun Islam. Jadi kalau dia tidak sholat, dia meninggalkan rukun Islam. Berarti tiang agamanya roboh satu. Masya Allah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Kasih gambaran begini untuk penutup ini. Udah waktunya azan. Saya tuh kalau udah masuk waktu azan di MRBC paling seneng saya. Iya, tugas selesai. Loh ini berat loh, yang ngajar orang sekian banyak, ngajar satu orang ngajar berat, apalagi sekian banyak. Semakin banyak yang belajar, semakin banyak nanti pertanyaan buat saya di akhirat. Mangsamu, ya kamu enak aja dengernya. Saya nanti yang tanggung jawab setiap kalimat ini, betul kan ya? Iya, kamu kan dengernya enak saja, usah nggak salah, saya cuma denger aja di masjid duduk ada habib yang ngoceh gitu kan ya. Kamu nggak salah, saya yang ngoceh ini yang nanti ditanya. Jadi kalau semakin cepat tuh ya saya semakin bahagia, meskipun semakin lama ya pahala semakin banyak kalau baik, kan begitu ya. Oke, ini kasih contoh. Bu, ibu yang jawab ya bu. Ada pria tampan, pakai kacamata hitam, pakai mobil Mercy harga 50 miliar. Ada enggak? Enggak tahu, saya enggak tahu juga kok ya. Pakai mobil Mercy harga 50 miliar. Pakai baju berjas dan berdasi. Pakai jam harga
20 miliar, sugih pol nih. Kemudian dia keluar dari mobil, mobil, pakai sepatu harganya 2 miliar. Dah, sepatunya rada elek titik gitu ya. Sepatunya harga 2 miliar. Keluar dari mobil di siang hari, dia pakai handphone yang termahal terbuat dari emas. Pakai kacamata tadi yang mahalnya luar biasa. Senyum-senyum dia, senyum-senyum, tapi tidak pakai celana. Tapi nggak pakai celana. Ibu bilang dia orang normal atau orang agak? Apa Bu? Normal nggak Bu? Komentar yang paling halus, kasihan, kaya-kaya, stres. Betul ya? Komentar paling halus, kasihan, kaya-kaya, stres. Orang itu masuk Pondok Indah Mall, saya mau tanya, dipersilakan masuk atau ditahan? Duh, mobilnya mahal, pakaiannya mahal, jalnya mahal, semua mahal, tapi nggak pakai celana. Masuk Gandaria City, masuk BXChange, ya, masuk apalagi yang dekat sini tuh, Living apa tuh, Plaza ya, masuk Total ya, begitu. Kira-kira diamankan security enggak? Diamankan. Kemudian dilanjutkan ke kantor polisi melakukan tindakan yang mengganggu ketenangan masyarakat. Gara-gara nggak pakai celana. Mana yang ibu pilih? Orang pakai celana normal tapi nggak pakai baju, lusuh, kotor, tapi normal pakai celana, atau yang tadi tampan tanpa duitnya banyak, keluar jalan nggak pakai celana? Pilih yang mana? Saya mengetes ibu-ibu normal nggak ini loh. Aduh, sugih-sugih gendeng beb, ojok beb begitu. Jangan beb, dah yang kelihatannya lusuh aja beb, yang penting waras, yang penting normal. Permisalan orang yang melakukan semua kebajikan dan meninggalkan semua kemaksiatan, tetapi dia tidak mau sholat, seperti orang yang pertama tadi, yang dia tidak mau pakai celana. Nah, ini bukan nyindir yang nggak sholat ya. Biar kita ini kalau lagi malas sholat paham gitu loh ya. Permisalan orang yang dia sholat, tetapi dia itu melakukan kemaksiatan tadi, paling dia cuman kotor, tapi auratnya tertutup. Sehingga Rasul menyatakan, siapa yang sholat 5 waktu seperti orang yang punya sungai yang jernih di depan rumahnya, tiap hari dia berenang di situ 5 kali. Apakah masih ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Sholat. Ya makanya yuk kita mulai kembali suami istri, kan alangkah indahnya tuh ya. Duduk tuh nggak bahas judul film dulu. Sekarang duduk bahas judul film. Film yang lagi tren sekarang apa ya? Loh, itu muncul kan? Itu men apa tadi gitu kan ya? Ya, sepedamen tadi, sepedamen tuh. Itu muncul kalimat begitu, obrolan suami istri urusan film. Saya nggak ngomong masalah boleh nggak boleh, tapi kan ya aneh obrolannya yang film, yang kuliner. Lambo itu tiap hari minimal nanya, Bu, udah sholawat sore belum? Udah sholawat pagi belum? Ya, istighfar hari ini udah belum? Istighfar 70 atau 103 pilih yang mana? Udah belum? Ini sholat kamu tuh, yang batalin sholat tahu enggak? Yang batalin sholat tahu enggak? Ada berapa batal sholat? Rukunnya sholat, udah hafal belum? Ayo, hafalkan rukunnya sholat. Ya, itu yang makruh hatu sholat, yang makruhnya sholat, udah tahu belum? Ini kalau suami istri bahasannya seperti ini, ya udah, insya Allah itu anak, cucu, sampai pembantu jannah semua itu. Otomatis, karena al-qalbu nularu. Paham? Al-qalbu nular. Jadi hati manusia itu bisa lebih menular kepada hati yang lain. Jadi kalau hatinya itu jelek, itu bisa nular ke hati yang lain jadi jelek. Kenapa? Karena sama-sama punya bibit jelek, sama-sama punya urat jelek. Kalau deket, hidup urat. Yang uratnya hidup. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah. Tuh, sudah diingatkan waktunya kok, komat. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Pemirsa dimanapun antum berada, tolong teruskan pesan saya ini kepada yang lain. Yuk, Indonesia sholat. Indonesia sholat. Indonesia sholat. Kenapa Indonesia diajak sholat walaupun sudah sholat? Karena perintah sholat nggak ngurus hari ini, besok, lusa, harus terus disuarakan. Ayo sholat. Kenapa begitu? Janjinya Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat
akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.